Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Farisani Karim Aiman, NIM 35 2010-227, kelas IE20 C4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian perbedaan time value of money atau economic value of time dalam perspektif syariah. Sejarah uang. Pada awal adanya transaksi, manusia belum mengenal uang dan menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Pada perkembangannya, manusia membutuhkan alat tukar yang mudah digunakan dan memiliki kesepakatan bersama. Dalam waktu yang lama, berbagai benda digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran seperti batu permata, kulit kerang, telur, beras, garam, dan benda lainnya. Dalam dekade selanjutnya, manusia menggunakan logam emas dan kertas sebagai alat tukar atau uang. Alat tukar disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Selanjutnya berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Di dalam Islam, kata uang didefinisikan sebagai nukut. Kata nukut tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW karena bangsa Arab tidak memakai kata tersebut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar sebagai mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Di dalam Al-Quran, dinar dan dirham disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama di dalam surat Ali Imran ayat 75, yang artinya, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya padamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang kedua, surat Yusuf ayat 20, yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Konsep time value of money. Konsep nilai waktu uang atau time value of money telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah di masa depan. William R. Lasser mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini merupakan dasar untuk menghitung harga saham, menghitung harga obligasi, memahami metode net present value, melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, perhitungan bunga atau tingkat keuntungan, perhitungan amortisasi hutang, dan lain-lainnya. Secara umum dapat kita lihat fungsi-fungsi dari uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat yang berfungsi untuk tukar-menukar, medium of change. Yang kedua, alat yang digunakan sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan atau store of value. Yang keempat, alat pembayaran tunda atau different payment. Dalam konsep ekonomi konvensional, ada tambahan fungsi uang, yaitu uang sebagai komoditas. Maka uang dapat diperjualbelikan dan dapat disewakan. Fungsi ini sangat bertentangan dengan konsep syariah. Uang dapat mengalami pertumbuhan seperti halnya makhluk hidup dan mengambil konsep biologi dalam pertumbuhan sel. Rumus sebagai berikut. P6 sama dengan P0 buka kurung 1 tambah Y tutup kurung T, di mana P6 sama dengan pertumbuhan, P0 sama dengan sel pada awalnya, Y sama dengan pertumbuhan, T sama dengan waktu. Dari konsep di atas, maka diambil persamaan untuk menghitung future value sebagai berikut. FV sama dengan PV buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N, di mana FV sama dengan future value atau nilai uang di masa yang akan datang. PV sama dengan present value atau nilai uang masa sekarang. I sama dengan tingkat suku bunga dan N sama dengan waktu.
Dalam teori finance, ada beberapa alasan dari teori konvensional terhadap time value of money, yaitu A. Presence of inflation. Adanya tingkat inflasi per tahun menyebabkan nilai barang akan berbeda tiap tahun. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. B. Preference present consumption to future consumption. Bagi umumnya, individu present consumption lebih disukai daripada future consumption. Masyarakat secara umum menyukai mengkonsumsi barang saat ini daripada mengkonsumsi barang tahun depan. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi, ia meminta kompensasi. C. Ketidakpastian arus kas masa depan dalam masa depan. Arus kas tidak menentu. Oleh karena itu, arus kas masa depan tidak pasti dan memiliki berisiko. Keuntungan di masa mendatang diragukan uncertainty. Hal demikian disebabkan ketidakpastian peristiwa yang melingkupi manusia di masa mendatang. Sedangkan keuntungan di saat sekarang sangat jelas dan pasti. Economic value of time adalah konsep di mana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Economic value of time dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio. Dalam Islam sangat menghargai adanya waktu. Nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif atau tepat guna dan efisien atau tepat cara, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga muajal dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Selain itu, ada beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan rujukan analisisnya, yaitu harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar daripada harga yang dibayar sekarang. Adanya penahan hak si pemilik barang, asumsi ini merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Zaid ibnu Ali Zainal Abidin, ibnu Husain ibnu Abi Thalib. Uang dengan sendirinya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa waktu tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan istilah atau batasan-batasan ekonomi. Sehubungan dengan tertahannya hak pemilik barang dalam transaksi ekonomi yang berkaitan dengan nilai waktu. Perilaku ekonomi atau economic behavior sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau produksi akan didominasi oleh tiga motif utama di masalah, kemudian dan kewajiban. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal, tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme, materialisme, dan keinginan-keinginan yang bersifat individualitas. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualitas atau selfishness, ego, keinginan, dan rasionalisme. Di dalam konstruksi Islam terdapat konsep maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah di dalam kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah.
Dalam konsep ekonomi konvensional dikenal dengan nilai waktu uang, yang menyebutkan bahwa nilai uang sekarang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan di masa yang akan datang. Maka uang haruslah bertambah dan bertumbuh karena adanya pertambahan waktu agar tidak tergerus nilainya untuk mengkorelasikan antara waktu dan nilai uang. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi dari sistem bunga, interest atau riba. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi. Itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata ditahannya hak menjual barang. Berikut adalah perbedaan time value of money dan economic value of time. Menurut dari segi konsep, time value of money memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of time, waktu memiliki nilai ekonomi. Dari segi perhitungan time value of money itu bunga, sedangkan economic value of time itu rasio. Tujuan penggunaan time value of money maksimum utility, sedangkan economic value of time maksimum maslahah. Kesesuaian syariah time value of money tidak sesuai, sedangkan economic value of time sesuai. Dalam tabel di atas dijelaskan perbedaan antara time value of money dan economic value of time. Perbedaan tersebut baik secara konsep, perhitungan, serta tujuan penggunaannya. Secara konsep, time value of money mengartikan uang memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of time mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan, time value of money menggunakan diskonto atau bunga, sedangkan economic value of time menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. Pada tujuan penggunaan time value of money adalah maksimum utility terhadap barang, sedangkan economic value of time tujuannya adalah maksimum maslahah yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam. Secara kesesuaian syariah, time value of money tidak sesuai dengan konsep syariah, yaitu menggunakan bunga, dan hal tersebut termasuk dalam riba, sedangkan economic value of time sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba karena penilaiannya menggunakan dasar waktu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.